yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas agama jatuh kepada pundak-pundak umat-umat muslim yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang sangat mulia. Ini adalah satu perkara yang sangat baik. Selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pengorbanan dan perjuangan beliaulah kita merasakan nikmat iman dan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menerangkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus tiga pilar agama di dalam Islam. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah dakwah, mengajak manusia kepada Allah, menjelaskan, membacakan ayat-ayat Allah, keagungan-agungan Allah kepada mereka yang ummi. Yatlu alaihim ayatihi, menjelaskan kebesaran Allah, keagungan Allah, mengajak mereka kepada jalan kebenaran, yaitu membawa mereka ke jalan Islam, yang mana Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. Maka tanggung jawab dakwah ini jatuh di pundak-pundaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tugasnya Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pilar agama adalah wa yuzakkihim, mensucikan nafsu-nafsu mereka, hati-hati mereka. Sebab manusia ini apabila mengumbar nafsunya, maka iblis laknatullah alaih pun akan kalah. Sehingga Fir'aun berani mengucapkan keluar dari lisannya, mengaku dengan keangkuhannya, kesombongannya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, yang maha tinggi. Nah, ini manusia ketika nafsunya diumbar. Maka penting tazkiyatun nufus, bisa dengan thariqah. Penting. Maka para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dengan ayat-ayat makiyah selama 13 tahun dididik imaniyah mereka. Sehingga hati mereka telah siap, telah bersih, barulah mereka dididik dengan syariat-syariat agama Islam. Ini tazkiyatun nufus. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi adalah mengajarkan mereka Al-Quran, wal hikmah dan as-sunnah. Diajarkan salat, perintah Allah melalui Al-Quran, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa bulan Ramadan. Kemudian diajarkan as-sunnah, tata tertib cara-cara dalam salat, tata tertib cara-cara dalam wudu. Dalam segala halnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat ini bisa mengamalkan agama secara sempurna. Maka bisa dengan sistem atau metode pondok pesantren. Karena metode pondok pesantren di zaman Rasulullah pun telah dimulai. Yaitu ashabus suffah. Orang-orang yang tidak mampu, mereka
luangkan waktu mereka, menyisihkan waktu mereka di masjid untuk belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak dari kalangan ashabus suffah ini melahirkan orang-orang hafiz-hafiz Quran, penghafal-penghafal hadis, bahkan ulama-ulama tabi'in banyak yang menjadi murid-murid dari ashabus suffah. Ini metode pondok pesantren. Nah, metode ini sempat terputus. Mulai kembali ada metode pondok pesantren itu di zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi dimulai lagi. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita melestarikan tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas agama jatuh kepada pundak-pundak umat-umat muslim yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemirsa rahimakumullah, semoga dengan pesatnya perkembangan teknologi, pesatnya perkembangan pondok pesantren di daerah-daerah, maka itu bisa menopang kinerja kita dalam mendakwahkan agama, membersihkan hati-hati umat, dan mempersebarluaskan ilmu-ilmu agama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.